Kalau harapannya waktu kami sempat ketemu Pak Deputi, sebetulnya ada namanya exit strategi. Exit strategi itu menghabiskan orang yang sudah telanjur bekerja di lapangan itu dihabiskan dulu. Setelah itu habis, baru kebijakan ideal itu diterapkan, yang berbasis kompetensi base gitu. Artinya kompetensi itu ya pendidikan, ya skill, ya attitude, itu silahkan gitu. Tetapi sebagai penghargaan mau kita sebetulnya itu dihabiskan, sehingga SLTA itu ya harapannya mohon bisa diakomodir. Tetapi sekali lagi karena itu bukan menjadi ranah kami, saya hanya ingin menjelaskan kenapa SLTA itu tidak bisa masuk, karena memang syaratnya adalah D3. Bapak kan sudah bicara nih hari ini. Nah, Menpan RB, Kementerian Kesehatan, kemudian Menteri Dalam Negeri, tolong dicatat. Catat Bu sekarang Bu. Dicatat, kemudian disampaikan kepada menterinya masing-masing. Ini kasihan loh, yang SLTA tuh banyak. Jangan bikin aturan yang kemudian merugikan orang lain gitu loh. Duduk dulu satu meja, makanya tadi saya bilang dari tadi, yang sudah kerja puluhan tahun, dia tamat SLTA kan jadi nggak bisa. Padahal dia udah mengabdi puluhan Saya tadi tahun. kebetulan baru terbang dari Banyuwangi ke sini. Saya ketika landing Pak Menpan RB, terus Kepala LAN, Kepala PKN, baru landing juga di Banyuwangi, dan saya gantian pesawat lah. Saya ganti pesawat, ketemu dengan beliau, saya bilang ke beliau, ke Pak Menpan RB, Pak titip tenaga kesehatan, dan saya sempat ngobrol dengan Kepala PKN, kebetulan dulu periode lalu mitra saya di Komisi 2. Saya tanya berapa jatah tenaga kesehatan, katanya 50 ribu atau 55 ribu, sekitar 55 ribu. Saya bilang ya kurang loh, katanya udah banyak itu Bu. Dari mana hitungan banyak? Sekarang bilang banyak. Coba ketika kemarin waktu COVID itu masih bilang banyak 55 ribu. Kita harus mikirnya ketika masa COVID kemarin bagaimana kita juga sangat luar biasa. Kalau tidak ada tenaga kesehatan seperti apa? Saya pikir ini tenaga kesehatan ini dengan pengangkatan ini sebagai bentuk reward kita kepada tenaga kesehatan, sebagai bentuk reward kita ketika mereka kemarin menjadi lini terdepan ketika masa COVID. Formasi untuk daerah dihitung berdasarkan apa? Tadi kami sudah menyampaikan Bu. Jadi kalau idealnya memang sebetulnya menggunakan ABK, analisis beban kerja, dan tadi kebutuhannya sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk penyebutan. Jadi tadi di awal paparan kami sudah sedikit memberikan klarifikasi gitu. Sebetulnya pegawai di lapangan itu kan ada pegawai negeri, ada non. Nah, kalau yang pegawai itu sebutannya penyuluh KB sebetulnya. Nah, penyuluh KB itu jabatan karir. Jadi punya jenjang karir gitu. Nah, sementara yang satu adalah petugas lapangan KB, yang itu direkrut oleh kepala dinas di kabupaten, biasanya dari honor, kontrak gitu. Tapi itu asalnya Bu, tetapi kami menyebutnya tetap itu petugas lapangan KB gitu. Hanya dulu pegawai kontrak lepas, harian gitu, yang kemudian memang oleh regulasi kemudian untuk diakomodir, termasuk kemudian diserahkan kepada kami pada tahun 2017 pasca otonomi daerah. Itu adalah tentang penyebutan. Jadi kalau di kami penyebutannya ya hanya dua, penyuluh KB dan petugas lapangan KB. Sebetulnya tentang honor itu hanya riwayat asal-usul ketika direkrut di kabupaten kota. Kemudian yang berikutnya SLTA, kenapa tidak bisa melamar? Ini harapan kami bisa melamar Bu. Nah ini nanti juga kalau tadi kami diminta-minta afirmasi di kesempatan ini mumpung ada Kementerian PAN, justru ini yang kami mintakan afirmasi di forum baik ini, karena syaratnya adalah minimal D3. Dan yang menentukan syarat bukan kami Bu, jadi tentu regulasi itu yang membuat adalah dari Kementerian Pembina. Jadi oleh karena itu kami petugas lapangan yang SLTA otomatis tidak bisa tertampung. Kalau harapannya waktu kami sempat ketemu Pak Deputi, sebetulnya ada namanya exit strategi. Exit strategi itu menghabiskan
orang yang sudah telanjur bekerja di lapangan itu dihabiskan dulu. Setelah itu habis, baru kebijakan ideal itu diterapkan yang berbasis kompetensi base gitu. Artinya kompetensi itu ya pendidikan, ya skill, attitude itu silahkan gitu. Tetapi sebagai penghargaan maksud kita sebetulnya itu dihabiskan, sehingga SLTA itu ya harapannya mohon bisa diakomodir. Tetapi sekali lagi karena itu bukan menjadi ranah kami, saya hanya ingin menjelaskan kenapa SLTA itu tidak bisa masuk, karena memang syaratnya adalah D3 Melalui pimpinan. Silakan Bu. Ya, kita paham Pak bahwa itu bukan ranahnya BKKBN. Tapi Bapak kan sudah bicara nih hari ini. Nah, Menpan RB, Kementerian Kesehatan, kemudian Menteri Dalam Negeri, tolong dicatat. Catat Bu sekarang Bu. Dicatat, kemudian disampaikan kepada menterinya masing-masing. Ini kasihan loh, yang SLTA tuh banyak. Jangan bikin aturan yang kemudian merugikan orang lain gitu loh. Duduk dulu satu meja, makanya tadi saya bilang dari tadi, yang sudah kerja puluhan tahun dia tamat SLTA kan jadi nggak bisa. Padahal dia udah mengabdi puluhan tahun. Nah yang begini-begini harus jadi perhatian. Tadi Pak Sestama udah menyampaikan. Kita nggak nyalain Pak, tidak mempersalahkan BKKBN dalam hal ini, kita tahu. Nah tapi Pak, ini kan yang dirugikan teman-teman, ya, yang sudah mengabdi puluhan tahun, tamat SLTA, nggak bisa ikut. Kenapa? Karena regulasinya dibikin tidak bicara dulu dengan BKKBN. Masing-masing bikin regulasi sendiri-sendiri. Coba deh komunikasi dengan BKKBN sebelumnya. Pasti BKKBN akan memberikan informasi seperti ini. Sehingga kemudian apa yang disampaikan BKKBN ini tidak diabaikan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Menpan RB, sehingga regulasinya tidak merugikan gitu loh. Terima kasih pimpinan. Saya sepakat dengan Bu Irma, jadi memang di lapangan itu luar biasa sekali dinamikanya, dan mereka itu sebenarnya kan kalau mau ini apalagi yang sudah tua dan sebagainya, mau ngurus aplikasi juga kesulitan dan sebagainya, bukan lagi hanya lulusan SMA tapi yang tua dan ngurus aplikasi. Betul. Yang pertama, untuk bisa segera mempercepat Permenpan jabatan fungsional PLKB yang saat sekarang sebetulnya sedang kami godok bersama dengan mitra kami di Kementerian PAN, kalau itu segera bisa selesai, ini segera bisa menjadi pedoman yang pertama itu. Yang kedua, dari situ kemudian bisa disetujui jumlah analisis beban kerja atau ABK tadi yang saya sebut. Karena ABK ini kan sebetulnya ada ABK harapan dari kita, yang itu belum hasil akhir karena tentu melalui proses namanya verifikasi atau validasi. Nah, ABK itu kalau kemudian bisa ditetapkan, karena sudah sebetulnya juga formulanya sudah mendapatkan bimbingan, ini kemudian sebetulnya juga bisa menjadi dasar penghitungan untuk pemenuhan kekurangan tenaga yang ada. Nah, tadi kami menyebutkan kalau berdasarkan ABK, kemudian kebutuhannya memang menjadi 37.994. Yang ketiga, harapannya kemudian mengalokasikan formasi P3K PLKB pasca penetapan ABK. Jadi setelah ABK-nya ditetapkan, kemudian kami diberi ruang formasi tambahan. Berarti ini sebetulnya kalau harapan kami seperti itu. Dan yang terakhir tadi yang juga menjadi catatan yang disampaikan sebagai sebuah exit strategi, mungkin untuk rekan-rekan kami di SLTA itu jumlahnya masih sebanyak 6.551 yang SLTA yang tidak bisa mendaftar, dan kami punya by name by address-nya itu yang mungkin kalau itu bisa masuk dalam strategi transisional ini mungkin akan lebih baik. Jadi saya kira itu pimpinan beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.